Yang pertama itu model linear. Para pakar telah banyak yang mengemukakan tentang model inovasi sebagai kerangka dasar dalam memahami bagaimana suatu inovasi itu terjadi, serta bagaimana melihat kemampuan seseorang untuk menjadi inovatif, adaptif, dan kemudian menyebarkannya pada pihak lain, bisa disebut dengan difusi. Lara Catherine Higginson pada 2001 mengelompokkan model inovasi ke dalam model linear dan model siklis. Model linear merupakan model yang melibatkan dimensi tunggal, dan yang termasuk dalam model ini adalah yang pertama yaitu model diffusion of innovation dari Roger, yang kedua yaitu concern based adoption model dari Hall and Hort, serta model of epistemic curiosity Spielberger and Starr. Model difusi inovasi dari Roger memandang proses keputusan adopsi atau penolakan inovasi sebagai suatu kejadian dalam suatu proses linear, di mana waktu berperan sebagai variabel bebas dan proses adopsi terdiri dari serangkaian tindakan dan pilihan dengan berbasiskan faktor internal dalam suatu sistem sosial. Nah, dalam model ini, orang dikelompokkan berdasarkan kecepatannya dalam mengadopsi inovasi dengan 5 kelompok adopter, yaitu yang pertama, innovators, yang kedua yaitu early adopters, yang ketiga early majority, yang keempat late majority, dan yang terakhir yaitu laggards. Selain model linear sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat model linear lain yaitu model faktor organisasi dan belajar. Model ini memandang bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berinovasi, mengadopsi, dan melakukan difusi, dan beberapa model yang masuk dalam kategori ini adalah model analisis adopsi atau Adoption Analysis Model dari Farquhar dan Surrey tahun 1994, dan model belajar terlibat atau Engaged Learning Model dari Jones, Valdez, Nowakowski, dan Rasmussen tahun 1995 sebagaimana dikemukakan oleh Higginson tahun 2001. Kemudian model analisis adopsi dari Farquhar dan Surrey dikembangkan dengan melihat persepsi pengguna akan inovasi. Semakin positif persepsi pengguna akan suatu inovasi berkaitan dengan karakteristik inovasi sebagaimana dikemukakan Rogers, yakni relative advantage, observability, compatibility, complexity, dan reliability. Semakin besar kecenderungan untuk mengadopsi inovasi. Dalam model ini, peran lingkungan fisik organisasi dan lingkungan pendukung dalam hal ketersediaan teknologi, terutama internet, memegang peran penting, dan kesuksesan pelaksanaan inovasi tidak hanya memerlukan adopter yang menggunakan dan mengaplikasikan inovasi, tapi juga memerlukan organisasi yang menyediakan lingkungan yang kondusif untuk penerapan teknologi baru. Mereka yang mempunyai akses lebih besar pada teknologi serta didukung oleh keterampilan akan menggunakan
teknologi lebih banyak dalam melaksanakan pengajarannya atau untuk guru. Selanjutnya, model belajar terlibat. Model Engage Learning dari Jones, Valdez, Nowakowski, dan Romusen merupakan model dengan setting lembaga pendidikan. Model ini melihat inovasi dari sudut gaya belajar dan peran murid di dalam kelas. Dalam model ini, visi guru tentang pembelajaran terkait erat dengan perannya di kelas dan persepsinya tentang hubungan kurikulum sekolah dengan standar dari pemerintah. Apakah kurikulum yang ada harus diperkaya, ditingkatkan atau diganti, serta peran yang jelas dari kegiatan pembelajaran berbasis internet di kelas. Selanjutnya, model siklis. Model siklis ini didasarkan pada pemahaman bahwa suatu proses belajar yang sedang berjalan lebih merupakan suatu proses siklis. Suatu siklis adalah serangkaian kejadian yang terjadi secara teratur dan biasanya membawa kembali ke titik awal. Model ini lebih tepat ketimbang model linear, dan model ini digunakan untuk membuat versi baru dari model learning atau adoption trajectory. Beberapa pendapat tentang yang menjadi dasar terbentuknya model siklis itu sendiri. Yang pertama adalah seorang bernama Say. Dalam pernyataannya dikatakan, anggota-anggota suatu organisasi pembelajaran mulai mencairkan ataupun dalam bahasa Inggris itu unfreeze persepsi mereka pada saat mengalami suatu inovasi yang gagal memenuhi pemahaman mereka sebelumnya. Artinya anggota organisasi kemudian melakukan perubahan dan fokus untuk membuat sesuatu ataupun memfokusi ulang proses dan kemudian membekukan ulang ataupun dalam bahasa Inggrisnya refresh konsep mereka untuk mencocokkan dengan pengalaman yang mereka alami sebelumnya dan yang akan datang. Kemudian Peter Sainz yang dalam pendapatnya dikatakan, dalam organisasi pembelajaran, anggota organisasi secara konstan dan secara kolektif memperbaiki kapasitas mereka untuk merealisasikan suatu visi yang diwujudkan. Model organisasi pembelajaran ini telah menciptakan suatu fondasi untuk memahami kapabilitas masing-masing ataupun kapabilitas integrasi ide-ide baru bagi perbaikan sebuah organisasi ataupun perusahaan. Adapun selanjutnya, sementara pendapat itu pandangan tentang Havelock dan Zolotov pada tahun 1997 dikatakan memfokuskan pada peran fasilitator perubahan dalam menggerakkan sistem melalui 6 tahapan perubahan yang terencana. Mereka berpendapat bahwa semakin besar perubahan yang ingin dibuat, berarti semakin besar kekuatan yang menentangnya. Dan untuk mengatasi hal itu perlu diperbanyak ataupun harus diperlukan banyaknya saluran difusi yang dapat membawa visi bersama pada seluruh komunitas. Artinya terjadi pembangunan kekuatan untuk membangun suatu visi tersebut. Dan selanjutnya Engstrom, dia berpendapat bahwa mengintegrasikan pengguna, tujuan penggunaan teknologi tersebut dan hasil yang diharapkan, serta komunitas penggunanya dengan norma-normanya serta konvensi dan struktur sosial. Dalam konteks tersebut merupakan perubahan bagian dari sistem yang berhembus melalui sistem keseluruhan, kemudian mempengaruhi tiap-tiap dan setiap komponen yang ada di dalamnya. Masuknya peran guru sebagai pemimpin mendorong pada pemahaman bahwa guru dapat menentukan dan membuat keputusan tentang suatu inovasi, apakah dilaksanakan atau tidak, baik itu bersumber dari luar maupun yang bersumber dari dirinya, sebagai bentuk pemunculan ide-ide baru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
Dengan demikian, nampak bahwa adopsi inovasi bukan sesuatu yang bersifat linear, dan hal itu mesti dilihat dalam kerangka model yang dinamis dan interaktif dalam suatu konteks organisasi. Di samping itu, di dalam dunia pendidikan terdapat juga model spesifik yang dipandang tepat sebagai model inovasi pendidikan, yang dapat membantu melihat secara lebih sistematis tentang inovasi pendidikan yang dapat dipertimbangkan untuk diterapkan. Yang pertama yaitu model penelitian, pengembangan, dan difusi. Model inovasi ini cukup sederhana, tetapi mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pengembangan pendidikan. Model inovasi ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap orang tentu memerlukan perubahan, dan unsur pokok dari perubahan ialah penelitian, pengembangan, dan difusi. Agar benar-benar diketahui dengan tepat permasalahan yang dihadapi serta kebutuhan yang diperlukan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah usaha mengadakan perubahan pendidikan ialah melakukan kegiatan penelitian pendidikan. Yang kedua yaitu model pengembangan organisasi. Model ini lebih berorientasi pada organisasi daripada berorientasi pada sistem sosial. Model ini berpusat pada sekolah atau sistem persekolahan. Model pengembangan organisasi lebih tepat digunakan untuk penyebaran inovasi pada suatu sekolah, karena sekolah merupakan suatu organisasi. Model pengembangan organisasi juga berorientasi pada nilai yang tinggi. Artinya, model ini juga mendasar pada filosofi yang menyarankan agar sekolah atau sistem persekolahan tidak hanya diberitahu tentang inovasi pendidikan dan disuruh menerimanya, tetapi sekolah hendaknya mampu mempersiapkan diri untuk memecahkan sendiri masalah pendidikan yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu model konfigurasi, atau disebut juga konfigurasi teori difusi inovasi, yang juga terkenal dengan istilah configurational model. Ialah pendekatan secara konferensif untuk mengembangkan strategi inovasi atau perubahan pendidikan pada situasi yang berbeda. Ini adalah model umum atau model konferensif karena memungkinkan adanya klasifikasi atau penggolongan dari suatu perubahan. Model ini menekankan pada batasan tentang serangkaian situasi perubahan pada waktu